Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad dengan NIM 4152500132 ingin menjawab soal ujian akhir semester. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Umni Salama, STM MMSI, selaku dosen mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma. Baik, selanjutnya saya langsung menjawab pertanyaan yang nomor 1 bagian A. Jadi di sini sudah tertera gambar binary tree atau pohon binar, yang dimana di sini ada B, X, A, F, Y, K, Z dan lain-lain. Nah, di soal yang pertama bagian A itu ada huruf apa saja yang root dan leaf. Nah, apa sih itu root? Root itu adalah node pertama atau titik paling atas dari sebuah struktur tree atau pohon. Jadi ini adalah titik awal mula semua data dalam tree tersebut terhubung. Nah, ciri utama root itu adalah satu-satunya node yang tidak memiliki parent atau induk. Dalam gambar pohon binary ini, B adalah root tersebut. Jadi jika dianalogikan, bisa dibayangkan sebuah silsilah keluarga. Jadi root itu adalah nenek moyang pertama atau pendiri keluarga tersebut. Jadi itu adalah orang yang paling pertama lah, yang dimana tidak memiliki parent. Seperti B ini, dia itu tidak memiliki parent. Sementara kalau X ini kan dan Y ini kan memiliki parent, yaitu B. Nah, kalau B kan nggak ada. Jadi kita langsung jawab. Kalau rootnya itu adalah B. Lanjut ke leaf atau daun. Nah, lanjut kita ke leaf. Jadi apa sih itu leaf? Leaf adalah node yang berada di ujung-ujung paling bawah dari struktur tree. Nah, jadi ciri utamanya itu adalah node yang sama sekali tidak memiliki child atau anak atau cabang yang ada di bawah hurufnya tersebut. Jadi dalam gambar atau dalam soal ada titik-titik seperti P, Q, M, N, K, dan Z. Nah, jadi ini adalah pemberhentian terakhir. P, lalu Q, lalu ada M, ada N, ada K, dan ada Z. Ini adalah leaf. Jadi semisal kalau dianalogikan, jadi dalam sebuah pohon itu kan pasti memiliki daun. Nah, daun ini adalah bagian yang ada di ujung ranting dan di mana tidak ada cabang yang tumbuh darinya. Jadi kalau dalam silsilah keluarga, mereka adalah generasi termuda yang belum memiliki keturunan atau anak. Itu adalah leaf. Lanjut kita ke soal yang kedua atau soal 1 bagian 2. Jadi huruf apa saja yang ancestor dan descendant. Nah, untuk yang kedua ini saya akan menjelaskan ancestor, yang dimana ancestor itu adalah node yang memiliki anak atau keturunan di bawahnya. Pada gambar binary tree ini, ancestornya itu adalah ada B, yaitu root paling pertama, lalu ada X, ada Y, lalu ada A, ada F, lalu ada V dan U. Nah, kenapa? Karena B ini kan memiliki keturunan, yaitu Y dan X.
lalu kita ke F. Nah, dan F ini memiliki keturunan juga. Pokoknya atau intinya kita ancestor itu adalah node yang memiliki keturunan. Ancestor. Tadi ancestornya itu ada B, lalu ada X, ada Y, ada A, ada U, F dan V, dan U. Kita lanjut ke descendant. Nah, jadi untuk descendant itu atau keturunan, jadi pada dasarnya ini adalah semua node yang memiliki parent atau induk. Jadi semua huruf kecuali root B adalah descendant, yaitu ada X, ya, mana ada X, lalu ada Y, ada A, ada F, lalu ada V, ada U, ada M dan N, K, Z, P dan Q. Itu adalah descendant. Ada X, ada Y, ada F, ada A, F, lalu ada V, ada U, ada M, ada N, ada K, ada P, ada dan Q. Nah, saya lupa di sini ada Z. Ya. Lanjut ke soal yang nomor yang bagian 3 maksud saya. Nah, jadi di bagian 3 ini ada berapa level pada pohon biner tersebut, kemudian sebutkan hurufnya di masing-masing level. Oke. Di level pertama itu 1 ya, level 1 kita nulisnya level 0 ya, karena di dalam sebuah biner 0 itu adalah 1. Nah, di level 1 itu ada B, jadi urutannya itu seperti ini. Ini ada level 1, X dan Y level 2, lalu di level 3 nya itu ada A, F, K dan Z, terus level 4 nya itu ada V, M dan N, lalu level 5 nya itu ada U dan P dan Q itu level 6. Jadi di level 1 nya itu ada B, lanjut di level 2 nya itu ada X dan Y, lanjut di level 3 nya itu ada A, F, K dan Z, A, F, K dan Z. Lanjut di level 4 nya itu ada di level 3 nya itu ada V, M dan N, V, M dan N. Lanjut di level 5 itu ada U, di level 5
5-nya itu ada U karena dia sendiri. Lalu di level 6-nya itu ada F dan P dan Q. Sorry, di sini ada typo. Ada P dan Q. Nah, jadi ada berapa level pada pohon biner tersebut? Kita sudah menjawabnya, itu ada 6. Nah, kemudian sebutkan hurufnya masing-masing pada level. Nah, saya ulangi, di level pertama itu atau level pertama itu ada B, lalu level 2-nya itu ada X dan Y. Di level ketiganya itu ada A, F, K, dan Z. Lalu di level 5-nya itu ada U, dan level 4-nya itu ada V, M, dan N. Level 5-nya itu ada U, dan level 6-nya itu ada P dan Q. Lanjut kita ke soal yang D. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian D dengan soal lakukan traversal secara pre-order, in-order, dan post-order. Jadi ada 3 metode yang diminta. Ada pre-order, in-order, dan post-order. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan post-order, pre-order terlebih dahulu. Jadi aturan dasarnya adalah kita mencatat kalau pre-order ini itu diawali dengan root, lalu kita ke kiri, lalu baru ke kanan, Nah, jadi kita selalu mencatat induknya terlebih dahulu atau root, lalu turun menghabiskan cabang kiri, baru berpindah ke cabang yang kanan. Berdasarkan pohon biner yang ada di soal, yang ada di sini, hasil penelusuran pre-ordernya adalah yaitu kita yang diawali dengan root atau B, lalu kita ke kiri yaitu ada X. Kita habiskan yang bagian kiri terlebih dahulu. Jadi B, root atau root, kita turun ke X, lalu ke A, lalu ke V, baru U. Nah, dari U ini ada yang namanya P dan Q, itu adalah anaknya. Setelah habis, lanjut ke F. Nah, di F ini lalu ke M dan N. Setelah dari sini baru ke Y, K, dan Z. Nah, itu adalah pre-order, dimana seperti tadi ada root terlebih dahulu, yaitu rootnya adalah B, lalu kita turun ke X, lalu kita ke A, terus V, terus U, lalu anaknya U yaitu P dan Q. Setelah habis kita langsung ke sini, ke F, terus ada M dan N. Setelah dari sini langsung ke Y, lalu K dan Z. Selanjutnya, baik, yang kedua yaitu adalah in order. Jadi aturan dasarnya itu adalah dari kiri, lalu ke root, lalu ke kanan. Nah, jadi bisa dibayangkan
jika kita ingin memindahkan pohon dari sisi paling kiri ke sisi yang kanan. Nah, kita memulainya itu dari node kiri, lalu naik ke induknya, lalu ke kanan. Jadi untuk pohon biner ini hasil in ordernya adalah, jadi yang pertama itu kan tadi dari kiri dulu ya, lalu ke root, baru ke kanan. Jadi diawali dengan dari A nih. Kalau dari soal ini dari A, lalu kita ke X, maksud saya dari A lalu kita ke P, karena dari induk itu langsung ke akarnya. Jadi dari A itu ke P, lalu ke U, baru ke Q. Nah, setelah habis kita langsung ke sini, ke V. Nah, setelah dari V itu kita ke induknya yaitu X. Nah, dari X ini kita ke akarnya lagi yaitu M. Nah, terus ke induknya F, lalu ke N. Setelah habis baru kita ke root. Nah, kalau dari root ini baru kita ke akarnya lagi yaitu K, lalu ke induknya yaitu Y, dan anaknya yaitu Z. Nah, jadi itu adalah in order, yaitu tadi yang pertama itu dari A, lalu kita ke P, lalu ke induknya itu U, lalu baru ke anaknya lagi Q. Nah, setelah habis kita ke V. Nah, karena tadi A sudah, langsung ke X. Ini langsung ke X. Nah, dari X ini kita ke akarnya yaitu M, lalu ke induknya yaitu F, lalu anaknya lagi yaitu N, lalu ke root karena sini sudah habis, lalu ke root. Selanjutnya dari root kita ke akarnya yaitu K, ke induknya yaitu Y, dan akarnya yaitu Z. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu post order. Jadi aturan dasarnya itu adalah kita dari kiri lalu ke kanan, lalu ke root. Nah, root itu ditaruh paling terakhir. Nah, jadi berbeda dengan pre-order. Jadi di sini kita harus menyelesaikan atau mencatat anak-anaknya atau daunnya terlebih dahulu. Jadi dari paling bawah dulu, baru kita boleh mencatat induknya. Jadi oleh karena itu hasil penelusuran post order ini bisa kita mulai dari paling kiri ya, yaitu ada P ya. Yang pertama itu ada P, lalu ke Q, lalu ke U. Nah, kita itu selalu menghabiskan akarnya terlebih dahulu. Nah, dari U ini kita langsung ke V. Nah, V, lalu kita ke A. Nah, di sini kan masih ada akar ya. Nah, di sini kita langsung menghabiskannya terlebih dahulu yaitu M. Habis M itu N. Nah, di sini langsung naik yaitu ke F, lalu ke X. Setelah itu lanjut ke sini dulu nih. Kita kan nggak boleh langsung terus karena aturannya dasarnya itu adalah rootnya paling terakhir. Jadi langsung ke K, Z, ke induknya Y, dan ke root baru terakhir. Jadi kita ulangi yaitu paling kiri itu ada P, lalu ada Q, lalu ada U ya induknya di paling kiri. Dari U itu kita ke V,
V. Nah, dari V itu kita ke A. Nah, kan di sini masih ada akar di paling kiri ini. Kita tulis dulu akar yang paling bawah atau daun-daunnya. Sorry, bukan akar ya, di disclaimer itu daunnya maksud saya. Yaitu habis A itu ke M, lalu N, baru ke induknya yaitu F. Sehabis F itu lalu X. Nah, lanjut kita ke K, lalu Z, lalu Y, baru ke rootnya yaitu B. Nah, itu untuk penjelasan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal P2 di bagian A, yang dimana memiliki soal yaitu dalam materi searching, pilih satu metode algoritma, kemudian jelaskan algoritma tersebut. Nah, di sini saya menjawab dengan algoritma linear search. Linear search. Nah, jadi apa sih itu linear search? Jadi linear search itu atau pencarian sekuensial adalah algoritma pencarian paling dasar dan sederhana dalam ilmu komputer. Jadi sesuai dengan namanya, algoritma ini tuh bekerja dengan cara mencari sebuah nilai tertentu. Nah, di dalam linear search ini ada himpunan data seperti array atau list secara berurutan dari awal hingga akhir. Jadi cara kerjanya itu bisa dibayangkan jika kamu tuh lagi nyari buku di rak yang bukunya itu berantakan. Jadi cara paling logisnya itu kamu bisa lakukan seperti mengambil dan mengecek judul buku satu persatu dari ujung kiri lalu ke ujung kanan buku. Jadi begitu cara kerja linear search. Saya akan menjelaskan soal P2 bagian B yang dimana memiliki soal yaitu dalam materi sorting, pilih satu algoritma yang pernah ibu ajarkan di kelas dan yang belum ibu ajarkan di kelas, kemudian jelaskan dua metode algoritma tersebut serta sebutkan apa perbedaannya. Nah, untuk yang belum ibu ajarkan di kelas, saya memilih algoritma metode counting sort. Nah, algoritma pengurutan tanpa melakukan perbandingan antar elemen secara langsung atau non-compression sort. Cara kerjanya adalah dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap data, lalu menyimpan jumlah hitung tersebut ke dalam array pembantu atau count array. Data kemudian disusun ulang secara berurutan berdasarkan frekuensi tersebut. Selanjutnya yaitu yang sudah diajarkan atau selection sort. Nah, algoritma ini bekerja dengan mencari nilai paling umum atau terkecil terlebih dahulu dari bagian data yang belum terurut. Setelah ditemukan nilai minimum tersebut langsung ditukar ke posisi paling depan yang belum terurut. Nah, ini adalah perbedaan dari kedua algoritma atau metode dari selection sort dan counting sort. Nah, untuk selection sort kategori algoritmanya tuh membandingkan elemen. Nah, kalau counting itu menghitung frekuensi. Selanjutnya ada proses utama. Nah, proses utama dari selection sort itu mencari nilai terkecil lalu menukarnya ke depan. Nah, kalau counting itu menghitung jumlah setiap angka lalu mencetak ulang. Selanjutnya di frekuensi swap atau
di selection sort itu sedikit atau maksimal n-1. Nah, itu 1 kali penukaran maksudnya. Lanjut, untuk counting itu tidak ada operasi penukaran tempat atau no swap. Lanjut ke kompleksitas waktu, yaitu ada 0 di O, di dalam kurung tuh ada n kuadrat untuk semua kondisi data. Nah, kalau counting itu sangat cepat, atau O dalam kurung n plus k. Nah, dengan k adalah jangkauan data. Kemudian kebutuhan memori, yaitu kalau selection itu hemat tambah O plus O1. Nah, kalau counting membutuhkan memori tambahan untuk count array. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal P2 bagian C, yang dimana kita diberikan data array yaitu ada 80, 130, 190, 60, 70, dan 40. Nah, dan carilah angka 60 dengan pembuktian metode algoritma yang kamu pilih di nomor 1A pada program terlampir. Nah, kita ke yang A. Nah, di A ini saya ini memilih algoritma yang bernama linear search atau algoritma yang pencarian paling dasar. Lanjut, jadi untuk pembuktian dari linear search ini, kita itu total data yang ingin kita cari itu akan di uji satu persatu, yang dimana jika 80 tidak sama dengan 60, maka akan lanjut ke data berikutnya atau 130. Nah, jika sama, maksudnya tidak sama dengan data yang ingin kita cari, maka akan lanjut. Nah, sama seperti itu juga. Jadi jika datanya tidak sama, itu akan lanjut ke kanan hingga menemukan data yang ingin dicari, yaitu data 60. Nah, di sini kan ada data 60. Nah, untuk lebih jelasnya kita buktikan dengan program dengan C++. Jadi di sini saya sudah buat yaitu belum ingin membuat programnya, yang dimana kita sudah memasukkan sebuah data arraynya sama seperti di soal, yaitu ada 80, 130, 190, 60, 70, dan 40. Nah, lanjut saja ke kita membuat program. Nah, untuk di sini kita langsung membuat in-search atau fungsi searching. Nah, di fungsi searching ini kita memiliki 3 parameter, yaitu ada in array atau arraynya, lalu ada total data arraynya, atau in total data lalu ada data yang ingin kita cari atau in search. Selanjutnya saya ingin membuat perulangan atau looping. Jadi looping itu kita buat for in i sama dengan 0, i sama dengan 0, lalu i dari n data ya, n atau jumlah data, lalu i plus ya. Nah, setelah itu kita buat if, yang mana array i sama dengan data yang dicari, maksudnya
search. Lalu kita buat cetaknya atau print f data ditemukan atau data sudah ditemukan ya. Nanti semisal data 60 ini udah ditemukan, akan mencetak data ditemukan. Oke, ini dasar ya, ditemukan. Lalu return RI. Nah, selanjutnya jika data belum ditemukan, kita membuat else, yaitu print f data bukan data 60 ya, bukan data 60. Nah, jika seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika data yang kita cari yaitu 60 bukan, dan diuji pada 80 ini bukan datanya, maka program akan mencetak yaitu bukan data 60. Lanjut, setelah ini langsung saja kita membuat panggil atau fungsi search array-nya. Nah, search array-nya itu kita tinggal tulis search, lalu di dalam sini kita masukkan saja yang sudah kita programin sini ya. Di situ ada array, sorry. Nah, dalam program itu ada array, lalu jumlah datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6, dan data yang ingin kita cari itu 60. Oke, sekarang kali. Oke, fotografi sebentar. Oke, jika sudah kita buat, kita compile. Oh, lupa saya, sorry. Titik 2 itu perlu. Astaga, lupa lagi coy. Oke, nah kita run untuk membuktikan. Nah, untuk membuktikan, nah sini ya, jadi perulangan. Nah, 80 ini bukan data yang kita cari atau bukan data 60. Lanjut ke data berikutnya atau data yang kedua. Nah, data kedua itu sama, bukan data 60, karena ini 130 tidak sama dengan data yang kita cari itu 60. Lanjut ke 190, di sini juga mencetak yaitu bukan data 60. Nah, lanjut ke data yang keempat yaitu data 60. Jadi setelah data yang sudah kita cari ketemu, yang sudah kita program gimana ya, jadi data yang dicari ini 60 sudah bertemu di dalam di dalam array-nya itu. Jadi program atau setelah kita run akan mencetak yaitu data ditemukan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut selection sort. Sama, kita menggunakan sort ascending. Sort ascending yang dimana kita mencari data dari yang
terkecil dari data yang terkecil. Nah, dan diketahuinya sama, yaitu ada tadi ada berapa? Ada 13, 9, 13, lalu ada 9, lalu ada berapa tadi? 7, lalu ada 11 dan 5. Nah, lanjut kita nulis dulu nih, urutkan dulu dengan sama, yaitu 7, lalu 11 dan 5. Nah, itu menggunakan nilai minimum, yang dimana kita nilai minimum itu yaitu 13. Nah, kita tulis lagi nih 13, kita lock dulu. Jadi kita lock nilai 13 ini kita pegang dulu, lalu ini adalah nilai sisanya, yang dimana kita cari nilai paling terkecil dari nilai sisa, yaitu kan 5. Berarti sini minimumnya, minimum dari nilai sisa ya. Ini adalah nilai sisa, saya iniin jadi warna biru, dan ini adalah warna kuning ya. Nah, jadi di sini kan 13 nilai utamanya atau nilai minimum, lalu ini adalah nilai sisa. Jadi dicari dari nilai sisa di mana yang nilainya itu paling terkecil, atau dari mana nih. Nah, di sini kan ada 5, jadi kita buat 5 ini jadi nilai minimum. Lalu kita tulis di sini, kita swap atau kita tukar posisinya. Jadi posisinya jadi 5, lalu 9, lalu 7, lalu 11 dan 5, 13. Nah, ini adalah data yang sudah kita swap atau kita tukar posisi. Jadi di sini saya blok warna jadi warna hijau aja. Nah, ini posisi kita lock atau kita kunci. Lanjut kita uji dari 9. Nah, 9 ini nilai minimumnya. Lalu ini adalah nilai sisa. Ini nilai sisa dari nilai yang sudah kita minimumkan. Nah, kita uji lagi nilai mana yang terkecil dari nilai sisa, yaitu kan 7. Jadi kita swap berarti. Nah, ini nilai minimum yang ini, lalu yang ini nilai sisa. Nah, lalu di swap lagi jadi 5, lalu 7, lalu 9, 11 dan 13. Nah, ini adalah nilai atau yang sudah kita swap atau kita lakukan. Jadi lanjut di sini. Di sini itu adalah nilai minimum, dan ini adalah nilai sisa. Nah, ini kita lock ya. Kita lock. Karena di sini kan udah benar ya urutannya ya, 5, 7, 9. Lalu di sini kita uji lagi nih dari harusnya dari sini ya.
biar nah, apakah ini benar urutannya? Jadi nggak ada yang di swab, karena dari data tersebut ini sudah benar urutannya, dari 5 lalu 7 ya kan, lalu 9 karena 7 nggak lebih besar dari 9, lalu 9 nggak besar dari 11, dan 11 itu nggak besar dari 13. Jadi ini merupakan nilai yang sudah terurut dari metode selection sort. Itu tadi biar saya sebutkan 5, 7, lalu 9, 11, dan 13. Nah, jadi ini adalah nilai akhir atau urutan akhir yang sudah terurut dari metode selection sort. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan dari bubble sort dan selection sort. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di nomor 2 bagian B, lebih apa ya namanya ya, lebih elegan mana atau lebih bagus mana, misal mau pakai algoritma yaitu selection sort, karena mereka tuh lebih memandai mencari data seluruh bagian yang belum terurut. Jadi setelah nilai terkecil ditemukan, nilai tersebut langsung ditukar. Jadi nggak usah kayak si bubble sort nih. Kalau bubble sort kan agak ribet ya, jadi harus satu-satu dia. Nah kalau si selection sort ini, dia itu cuma nyari dari mana angka sisa yang paling terkecil. Jadi dia tuh langsung swap aja, langsung ditukar posisi itu. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya saya akan membedah tuntas counting sort, yaitu memahami logika alur kerja algoritma dengan membedah pengaturan array. Nah, dengan data arraynya itu ada 13, 9, 7, 11, dan 5. Nah, langkah demi langkahnya tuh, nah ini. Jadi cari nilai maksimum dan siapkan memori. Nah, langkah pertama adalah menyiapkan memorinya. Lalu langkah berikutnya dari array awal yaitu 13, 9, 7, 11, dan 5, kita cari angka yang paling besar. Angka tertingginya adalah 13. Nah, karena angka tertingginya 13, sistem harus membuat count array keranjang sebanyak 14 slot. Jadi seperti ini. Jadi dalam bahasa array itu 0 adalah 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Nah, jadi keranjang ini akan memiliki rentan indeks yang berurutan dari 0 hingga 13, dan total kotak ini ada 14. Selanjutnya inisialisasi count array. Sebelum kita mulai menghitung frekuensi, semua keranjang atau slot di dalam count array diisi dengan angka 0 terlebih dahulu karena untuk mereset memorinya. Nah, seperti ini. Jadi indeksnya kita buat seperti tadi, yaitu ada 14 slot yang diisi dari 0 hingga 13. Nah, lalu kita buat yaitu tabel isi yang semua isinya itu adalah 0, karena kita akan mencetak array asli dari kiri ke kanan. Tambahkan nilai 1 ke dalam index count array sesuai dengan angka tersebut. Misalnya di sini kan dalam data array tadi kan itu ada 13, ada 7, 9, terus 11 dan 5. Nah, yang ada di dalam data array itu kita isi ada berapa kali muncul data array itu muncul lah pokoknya. Jadi semisal ada angka 13, kita
plus 1, terus ada keluarlah angka 7, terus kita tambahkan 1 dan angka 9 dan seterusnya. Jadi kenapa di sini masih 0, 0, 1, 2, 3, 4 itu isinya masih 0 dan seterusnya masih 0, itu karena di dalam data array itu tidak muncul, jadi tidak ada angka tersebut, jadi kita tulisnya 0. Nah, lalu selanjutnya ada jumlahkan kumulatifnya. Jadi tambahkan setiap angka di count array dengan angka di sebelah kiri secara berurutan. Ini fungsinya untuk menentukan posisi ke berapa angka tersebut akan diletakkan di array akhir. Nah, kenapa kita langsung ke indeks 5? Karena dari indeks 1 hingga indeks 4 ini, 0 hingga 4 ini adalah isinya 0. Jadi jika ditambahkan itu sama dengan 0. Nah, jadi langsung ke indeks 5. Nah, indeks 5 di sini itu 0 plus 1. Jadi sama dengan 1. Lalu indeks 7. Jadi indeks 7 itu 1 plus 1. Jadi hasilnya 2. Nah, pokoknya seperti ini. Indeks 5 ditambah 1 nih. Jadi 1. Lalu hasil dari sini ditambahkan dengan indeks yang 6. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, lanjut indeks 9. Nah, 9 2 plus 1 itu sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, susun hasil akhir. Nah, jadi siapkan, kita harus nyiapin array kosong yang berisi 5 slot karena data array kita kan ini hanya 5 slot ya. Jadi ada 13, 9, 7, 11 dan 5 itu totalnya 5. Jadi ambil 5. Nah, lalu dicek nih indeks 5 di count array nilainya itu berapa. Jadi 1 taruh angka 5 ke posisi yang 1. Tadi kan udah dicari ya di sini dan indeks 5 itu hasilnya 1. Lalu kurangi count array jadi 0. Jadi 5 ditaruh di indeks paling awal atau indeks 0 ya. Lanjut ambil cek yang 11 karena 11 itu kan datanya 2 ya. Nah, di count array nilainya 4. Taruh angka 11 di posisi yang sesuai dengan nilainya yaitu 4. Berarti 5 terus 1 2 3 4, maka 11 ditaruh yang nilainya 4. Nah, lanjut untuk susunan hasil akhir yaitu kita ambil 7. Nah, cek indeks 7 itu kan tadi hasilnya 2. Nah, taruh di posisi yang kedua sesuai nilainya. Jadi semisal tadi kita udah nyari tadi 5 kan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal ketiga yang dimana saya diminta untuk menjelaskan sebuah fungsi dalam sebuah program yang namanya itu binary search tree atau BST. Nah, langsung saja di sini tuh sudah ada namanya fungsi init. Nah, apa sih itu fungsi init? Nah, jadi ini adalah fungsi pertama yang dijalankan saat kita membuat pohon atau binary search tree ini. Jadi anggap aja itu kalau ini cetakan untuk membuat kamar atau kotak yang disebut itu dengan mode. Lanjut ke yang namanya di sini ada yang namanya itu self valve sama dengan valve. Jadi ini tuh tempat kita tuh menaruh angka atau datanya atau nodenya. Lanjut ke yang namanya ada non self valve self valve sama dengan non. Jadi kalau ini tuh pintu yang menuju ke cabang sebelah kiri dalam sebuah binary tree. Nah, lanjut ke ya di tanda kutip yang awalnya masih kosong atau sebut non, sama juga seperti yang ini. Kalau ini tuh menuju ke sebelah kanannya langsung ke fungsi insert. Jadi ini fungsi insert ini adalah
mesin untuk memasukkan angka baru. Jadi aturannya itu lumayan begitu ketat. Jadi ada yang namanya jika self file itu apakah sama dengan non atau kosong, jadi angka baru tuh langsung jadi bos. Kalau misalnya masuk ya, ada angka baru masuk itu jadi bos. Nah jika kalau angkanya, nah di sini tuh ada yang namanya if file apakah sama dengan self file. Jadi kalau angkanya sama dengan yang sudah ada, jadi itu program tuh akan mencetak, menolak, dan bilang kalau datanya itu udah ada yang sama. Nah langsung ke yang aturan sebelah kiri atau ini if self left. Jadi if self left itu kalau ada angka baru yang lebih kecil atau ini dia akan disuruh ke pintu kiri. Kalau di kiri itu sudah ada orang atau benda lain, dia akan mengetuk pintu ini tuh pintu itu dari fungsi insert, jadi itu dia diulang lagi. Nah kalau kosong dia bikin kamar baru di situ. Jadi seperti itu. Langsung lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu ada jika self right, jadi itu yang kanan lah, arah kanan. Jadi sebaliknya, kalau angka lebih besar dia akan diarahkan ke pintu yang sebelah kanan. Lanjut ke yang ketiga, itu ada fungsi breadth first search. Nah ini itu adalah cara jalan atau mengelilingi pohon secara mendatar. Nah di sini tuh kayak level demi levelnya, dari atas tuh ke bawah. Lanjut ada yang namanya fungsi QA. Nah ini fungsi ini ya, Q. Nah fungsi itu atau bisa disebut antrian. Jadi itu bisa kalian bayangkan kalau seperti antrian sembako. Jadi kalau bos utama masuk ke antrian dulu, lalu bos itu dipanggil, jadi dia tuh dikeluarkan dari antrian untuk dicatat. Nah lalu tapi sebelum bos itu pergi, bos itu memasukkan anak kiri atau antrian yang dari kiri itu jadi anak kanan ke dalam antrian. Lanjut ke proses. Nah inilah, di sini juga ada pop itu untuk memasukkan, kapan itu juga itu, lalu ada queue insert. Lanjut ke, nah jadi prosesnya itu diulang terus sampai antriannya itu habis. Jadi hasilnya data akan tercetak rapi, lapis demi lapis, dari antrian atas sampai bawah. Lanjut kita ke yang namanya itu ada depth first search, in order, lalu ada pre-order dan post-order. Nah kalau ini tuh jadi ketiga fungsi ini tuh sebenarnya cuma tombol seperti tombol saklar. Jadi mereka ini tidak melakukan pencarian sendiri, melainkan memanggil fungsi aslinya yang ada di bawahnya. Jadi sambil membawakan sebuah keranjang kosong berupa list untuk menampung hasil angka-angkanya nanti. Jadi langsung kita ke, nah ini di sini ada yang namanya fungsi traverse in order. Nah yang in order ini adalah itu pada dasarnya itu kalau in order itu kan dari data, terus dari kiri lalu ke root atau data, lalu ke kanan. Nah dia tuh akan mencetak cabang paling kiri terlebih dahulu sampai mentok, lalu mencatat data dirinya, baru dia akan mengecek ke kanan. Nah jadi angka itu akan otomatis terurut dari yang terkecil hingga terbesar.
lalu ke yang pre-order. Nah, kalau pre-order ini dia tuh diawali dengan data atau root, lalu ke kiri, lalu baru ke kanan. Jadi dia tuh bakal mencatat data dirinya terlebih dahulu, baru mengecek yang data sebelah kiri atau anak kiri-kirinya itu. Nah, lalu ke yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya tuh ada yang namanya traverse post order. Nah, kalau post order ini itu pada dasarnya itu dari kiri lalu ke kanan baru ke root atau data. Nah, dia tuh bakal ngecek anak kirinya dari kanan sampai mentok ke bawah. Nah, datanya itu dicatat paling akhir atau itu tulis paling akhir lah. Lanjut kita ke ada namanya fungsi find node and its parent. Jadi sebelum kita bisa menghapus data, kita tuh harus tahu dulu nih di mana posisi data itu, dan siapa atasannya atau induk atau parentnya lah. Jadi dia tuh menelusuri atau nyari pohon kiri dan kanan, mencari angka yang diminta atau data source-nya. Nah, begitu ketemu, dia tuh tidak hanya membawa angka itu pulang, jadi dia tuh juga membawa data siapa parentnya. Nah, ini sangat penting untuk proses menghapus nanti. Nah, menghapus nanti nih, ya, fungsi dari ini. Ya, jadi kalau tidak ketemu tuh bakal ngelapor ya, nelfon atau tidak ditemukan ya. Lanjut ke fungsi delete. Nah, kalau fungsi delete ini tuh ya ini tuh bagian yang paling panjang dan unik dari kode kode ini. Jadi cara menghapus datanya itu lumayan begitu ekstrim ya, bisa dibilang. Nah, tapi caranya itu efektif, kayak langkah-langkahnya gitu loh. Jadi ada beberapa langkah ya, yaitu langkah satu tuh dia panggil yang namanya itu find not and its parent ya, yang ini. Jadi kalau datanya nggak ada, langsung keluar tulisan yaitu not found. Nah, ini kalau nggak ada, dia tuh bakal bilang node ini tuh nggak ada di pohon. Lanjut ke langkah kedua, yaitu kalau ketemu tadi kan yang tidak ketemu ya. Nah, kalau ketemu dia tuh dikumpulkan semua dari anak sampai cucu, lalu dari data yang mau dihapus disimpan tuh bakal yang ada yang namanya notes affected. Nah, itu selanjutnya ada yang langkah ketiga atau kalau yang mau dihapus tuh ternyata nggak punya anak buah sama sekali. Nah, ini tuh yang namanya mana ya, oke, ini. Nah, fungsi delete oke, langsung jadi kalau mau hapus ternyata nggak punya anak buah sama sekali ya, saya ulangi. Nah, len notes of itu apakah sama dengan satu itu gampang, jadi tinggal putus hubungannya saja dari parent atau induknya. Nah, kalau selesai itu bakal dia tuh bakal selesai. Jadi langkah keempat tuh kalau seperti itu. Nah, lalu apa lagi ya, udah sih. Lanjut ke yang ini, ke BST by binary search tree. Oke, di sini tuh BST. Nah, apa itu BST? Nah, BST ini udah dijelasin kok. BST itu binary search tree.
Lanjut, di sini tuh ada binary insert 7, yang dimana binary insert 7 itu apa? Jadi insert seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, insert. Jadi di bagian node kode bawah kode, kita nih ngeliat program mulai memasukkan angka menggunakan perintah bst insert. Nah, angka pertama yang dimasukkan itu kan adalah angka 7. Nah, otomatis dia tuh akan menjadi root atau bosnya lah dalam sebuah binary search ini. Nah, setelah itu masuklah angka 4. Nah, karena angka 4 ini lebih kecil dari angka 7 ya, dia akan dimasukkan ke sebelah kiri. Nah, lanjut masuk ke angka yang 9. Nah, karena angka 9 ini lebih besar dari angka 4 dan 7, jadi dia tuh bakal dimasukkan ke sebelah kanan. Lalu begitu seterusnya hingga sampai 0, 5, 8, dan 13 tuh. Nah, kalau divisualisasikan tuh seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena angka 7 itu dimasukkan paling awal, otomatis dia tuh menjadi root. Nah, lalu tadi 4. Nah, setelah 7 itu kan 4. Nah, 4 ini lebih kecil dari 7. Jadi dia itu dimasukkan ke bagian yang sebelah kiri. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, tadi kan 9 yang urutan ketiga, yang dimana tuh 9 itu lebih besar dari 4 dan 7, maka dia akan dialokasikan ke sebelah kanan gitu. Nah, ini yang kiri itu kan angka kecil, lalu yang kanan itu bagian kanan atau bagian kanan itu angka yang besar dari angka 7 itu. Lanjut ke sebuah kodenya ya. Nah, setelah itu ada yang namanya print atau cetak. Nah, blok print ini yang pertama itu fungsinya cuman membuktikan apakah posisi angkanya itu sudah benar atau sudah sesuai aturan tadi. Nah, di sini tuh ada yang namanya print bstfile atau print yang binary search tree file. Nah, jadi itu ini untuk mencetak akar utama dari hasil yang ini 7. Oke. Selanjutnya ada yang namanya bst level. Ya, bst level itu jadi itu mencetak anak kiri dari 7 yang hasilnya 4. Nah, tuh. Nah, kalau kanan itu yang hasilnya lebih besar ya, seperti 9, terus 8 dan 13. Nah, tuh, dan seterusnya. Lanjut kita ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang namanya udah sih ya, namanya ya udah universal. Udah yang in order itu kan, kalau in order itu dari data, lalu dari kiri terus data baru kanan. Kalau pre-order ini kan dari data kiri kanan, dan post order itu dari kiri kanan baru root atau datanya. Kalau print biasa delete ya tinggal menghapus lah inilah. Nah, itu misal kalau sudah di run ya. Nah, ini tuh kalau yang in order ini ya bisa ini apa ya, jadi ini tuh gaya yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena hasilnya pasti selalu berurutan dari angka terkecil hingga terbesar. Contoh kayak kalau misalnya dari in order, kalau in order itu dari kecil terbesar tuh jadi 0, terus 4, maksudnya 0, terus 4, terus 5, baru 7, 8, 9, 13 gitu. Nah,
Kalau pre-order dia tuh akan mencetak kayak dari anak-anak yang sampai habis dulu lah, anak-anak pokoknya dari daun. Nah dia tuh bakal seperti dari tadi kan perut dulu. Nah kalau perut dulu berarti dari 7, lalu 4, lalu 0. Nah 0 itu kan tadi daunnya tuh karena dia di sebelah kiri paling bawah, lalu 5 ya kan sampingnya tadi, lalu ada 9, ada 8, ada 13. Nah kalau post order itu dia tuh bakal biasanya pakai kalau kita menghapus Luna. Jadi kalau post order itu urutannya tuh ya dari 0, dari 5, 4, lalu 8, terus 13, 9, baru 7 karena rootnya itu paling terakhir atau data rootnya itu paling terakhir. Nah kalau print delete tuh ya itu program yang akan mencari di mana letak angka tersebut menggunakan fungsi pembantu yang dimana tuh pembantu itu kayak find not and is parent gitu. Ya selebihnya seperti itu. Jadi itu kalau di run tuh seperti ini. Sebentar ya. Nah mana nih nah ini adalah pohon binera nih. Nah ini adalah root sama seperti yang tadi sudah saya tampilkan di Excel. Ini tuh kalau divisualisasikan ya, nah ini tuh di bagian kiri dan ini di bagian kanan, yang dimana di kiri itu adalah posisi node yang terkecil dan itu posisi node yang terbesar gitu. Mana? Oke, ini berarti dari sini. Oh ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk print order ya. Mana? Print in order. Nah, kalau print in order ini kan udah dia tuh urutan yang dari terkecil. Nah, ini mana tuh ada 0, 4, 5, 7, 8, 9, 13. Nah, kalau pre-order itu dari rootnya dulu atau data yang paling atas atau bosnya. Yaitu kan tadi rootnya itu 7, baru ke parentnya nih 4, baru ke anaknya 0 dan 5. Nah setelah di bagian kiri habis baru ke parent yang sebelah kanan yaitu 9. Nah lalu ada 8 dan 13. Nah ya nih tadi kan kalau yang pre-order, nah pre-order itu dari root lalu ke parent baru. Ya, assalamualaikum. Baik, berikutnya saya akan menjawab soal P4 bagian A, yang dimana kita memiliki graf sebagai berikut ya, dan ada soal yaitu buat representasi agensi matriks. Nah, sini saya udah menjawabnya. Oke. Nah, cara untuk berdasarkan analisis pada arah panah tersebut, jadi saya telah menyusun agensi matriks berukuran 9 kali 9. Nah, gimana 9 kali 9-nya tahunnya? Jadi A sampai K itu kan berjumlah 9. Nah, ini tuh untuk kedua node jumlahnya sama. Jadi 9 kali 9. Nah, lanjut cara membaca tabel ini tuh gimana sih? Nah, jadi bagian baris mewakili node asal, sebagian
saya ulang. Jadi cara membaca tabel itu baris mewakili node asal. Baik, assalamualaikum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjawab soal P4 bagian A, yang dimana di sini kita sudah melihat gambar graf sebagai berikut. Jadi di sini ada huruf dari A hingga K. Di sini saya juga sudah membuat tabel matriksnya, yang dimana yaitu berukuran 9 kali 9. Nah, 9 kali 9 itu dari mana? Yaitu dari A, B, C hingga K. Begitu juga dengan barisnya. Nah, jadi cara membaca tabel ini tuh gimana sih? Jadi bagian baris itu mewakili node asal, ya. Lalu sedang bagian kolom itu mewakili node tujuan. Jika terdapat panah yang keluar dari node asal dan langsung mengarah ke node tujuan, maka sel perpotongannya itu diberi nilai 1. Nah, seperti ini, misal F dengan A itu diberi nilai 1 karena dia memiliki tujuannya, garis tujuan. Nah, sebaliknya jika tidak ada jalur atau tidak ada tujuan, ia diberikan 0. Seperti itu. Nah, lanjut, mari kita ambil contoh pada garis baris node A. Nah, jika kita menuju kembali ke gambar, panah yang keluar dari node A mengarah langsung ke node B, C dan F, ya. Ini langsung ke sini. Langsung A, B, C langsung ke F. Nah, oleh karena itu pada matriks di baris A angka 1 ditempatkan secara spesifik nih di kolom B, C, dan F. Nah, sisa kolom lainnya itu 0, diberikan angka 0. Lanjut ke contoh lainnya, semisal kita membutuhkan ketelitian. Nah, adalah node G. Nah, node G ini dari G, mana ya G? B, C, F, oh ini G nih. Nah, ya, fokus kita adalah mencari panah yang keluar dari G. Nah, dari gambar tersebut, panah tersebut mengarah menuju ke G, berarti ke C nih, dia nih, ya, ke C, dan ke kiri menuju ke node E. Tuh, dari C dan ke E. Maka pada baris G, angka 1 hanya diletakkan pada kolom C dan E. Nah, ya, C dan E saja karena dia cuma menuju ke C dan E. Nah, begitu. Jadi pola identifikasi panah keluar ini tuh saya terapkan secara konsisten untuk setiap node dari A hingga K, sehingga seluruh sel dalam matriks ini terisi dengan akurat. Jadi demikian. Jadi seperti itu. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal P4 bagian B, yang dimana kita memiliki soal yaitu carilah node-node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahannya, yaitu penelusuran graf dengan algoritma breadth first search atau BFS. Nah, yang pertama itu konsep dasar. Jadi konsep dasar itu susunan teori algoritma BSF menelusuri graf lebar, lalu atau level by level. Untuk mengimplementasikan penelusuran ini secara sistematis dan menghindari infinity loop atau yang namanya itu perulangan tanpa henti, saya menggunakan struktur data queue atau antrean yang beroperasi dengan prinsip FIFO atau first in first out.
lanjut ke slide yang selanjutnya, yang dimana itu ada analisis titik awal. Nah, ini. Jadi yang awalnya itu node A bisa dilihat pada layar. Dari node A terdapat direct edge atau sisi berarah. Jadi node B, lalu C dan F itu ketiga node ini masuk ke dalam antrean yang ditandai dengan perubahan warna yang menjadi hijau. Ya, di sini sudah hijau pada layar. Jadi isi antrean kita saat ini adalah B, C, dan F. Nah, ini adalah antrean saat ini. Lanjut untuk memproses node B. Nah, jadi selanjutnya kita memproses node pertama di dalam antrean, yaitu node B yang ditandai dengan warna biru terang. Nah, ini garis pannya ke C, lalu ke D. Namun karena node C sudah berada di dalam antrean, kita tidak memasukkannya kembali. Oleh karena itu hanya menambahkan node G ke dalam antrean. Nih, kita masuk. Lanjut untuk selanjutnya yaitu memproses C dan F. Ya, jadi langkah kedua kita memproses node C. Jalur C mengarah ke E dan F. Ya, di sini ke E dan ke F. Jadi karena F sudah ada di antrean, kita hanya memasukkan node E. Nah, node E sini. Lanjut langkah ketiga atau memproses sisa antrean, yaitu ada G, E, dan D. Nah, jadi untuk proses sisa antrean ini, kita saat memproses node G, panah yang mengarah ke C dan E, keduanya itu sudah pernah dicatat, maka kita lewati. Lanjut ke node Kenapa? salah ngomong lagi dah, ulang dong ya. Ya, kocak. Goblok. Ulang, lagi. Lalu gua pisah-pisahin dulu dah gua. Iya, bisa-bisain dulu aja, Pi. Peternakan itu gimana tuh mainin dari bau ya, Pi? Right. Udah harus mengenai sapi, dijelasin sapi. Bagus sendiri balik, kontol. Gue mau beli ngocok. Kalau gue sendiri kan Di baru nih. Jadi nih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal P4 bagian B, yang dimana carilah node-node yang dapat dicapai dari node A dengan BFS. Nah, sini saya sudah membuat PowerPoint yang dimana penelusuran graf dengan algoritma Breadth First Search atau BFS. Jadi sebagai landasan teori, algoritma BFS itu menelusuri graf secara melebar. Untuk mengimplementasikan penelusuran ini sistematis dan menghindari infinity loop atau
perulangan tanpa batas, jadi saya menggunakan struktur data yang bernama queue atau antrean. Dan menggunakan prinsip atau sifat FIFO atau first in first out. Lanjut ke slide selanjutnya, mari kita mulai simulasinya. Jadi penelusuran di analisis dari titik awal yaitu node A. Nah, bisa kita lihat pada layar. Jadi dari node A terdapat terdapat 3 node yang masuk ke dalam antrean, yang dimana itu ada node B, ada node C, dan node F. Nah, ketiga node ini masuk ke dalam antrean yang ditandai dengan perubahan warna yang menjadi hijau pada layar. Nah, isi antrean kita saat ini adalah B, C, dan F. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk memproses node B, jadi selanjutnya node pertama yang di dalam antrean yaitu node B. Nah, node B ini jadi dia tuh mengarah ke C dan ke G. Namun karena node C sudah berada di dalam antrean, jadi kita tidak memasukkan kembali. Oleh karena itu kita hanya memasukkan node G ke dalam antrean. Lanjut ke slide selanjutnya untuk memproses node C dan F. Jadi langkah kedua kita memproses node C, jalur C mengarah ke E dan F. Nah, jadi C ini mengarah E dan F. Nah, jalur jadi karena F sudah ada di antrean, kita hanya memasukkan node E. Nah, di sini langkah ketiga memproses node F, jalurnya mengarah ke D. Maka kita tambahkan node D ke dalam antrean. Jadi isi antrean saat ini beralih menjadi G, E, dan D. Yang di sini ya. Lanjut untuk memproses sisa antrean. Nah, kita lanjutkan memproses sisa antrean secara berurutan. Saat memproses node G, panah mengarah ke C. Nah, keduanya itu sudah pernah dicatat, maka kita lewati. Selanjutnya di node E terdapat jalur D dan J. Karena sudah ada, kita hanya menambahkan node J ke antrean lalu memproses node D, jalurnya ke C dan J. Yang keduanya juga sudah tercatat sehingga kita lewati. Selanjutnya ada akhir penelusuran yaitu J dan K. Nah, mendekati akhir penelusuran, kita memproses node J, terdapat jalur keluar menuju K, sehingga kita masukkan node K ke antrean. Terakhir, saat memproses node K, jalurnya mengarah ke E dan G, yang keduanya tuh sudah pernah diproses di awal. Nah, karena tidak ada lagi node baru yang bisa dikunjungi, antrean kini kosong dan penelusuran BFS itu dinyatakan selesai. Dan karena sudah selesai, kita lanjut ke kesimpulan penelusuran BSL. Jadi sebagai kesimpulan, karena penelusuran BFS dari titik awal berhasil menjangkau seluruh node yang tersisa dalam graf, maka himpunan node yang dapat dicapai dari node A mencakup semua node lainnya, yaitu ada node B, node C, node D, E, F, G, J, dan K. Ini. Jadi demikian. Baik, selanjutnya saya akan menjawab P4 bagian B, yang dimana terdapat matriks dan kita disuruh untuk membuat grafnya. Nah, dari cara membuat grafnya itu kita sesuai dengan matriksnya, yang dimana A ketemu A itu
Oh ya, dari sini dulu kita membuat A, B, C, dan D. Yang dimana itu ada A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, kita buat ininya dulu, baru kita bikin line-nya atau garisnya. Jadi seperti yang awal, semisal ada garis yang menuju ke angka selanjutnya itu ada angkanya, dan kalau tidak ada garis ke angka berikutnya itu dinolkan. Nah, A ke A itu kan sama dengan 2. Jadi karena A ke A itu sama, jadi ini dia ngulang atau ngelup. Jadi kita tulis sini 2. Lanjut A ke B. Nah, A ke B itu ada nih. Jadi kita bikin panah ke sini ke B. Yaitu dengan jumlah 5. Lanjut A ke C itu nggak ada. Jadi jangan dibikin nih, jangan dibikin garis. Dan A ke D itu nggak ada, jangan dibikin garis juga. Lanjut ke B nih, kedua. Nah, B ke A itu nggak ada. Lalu B ke B nggak ada, B ke C nggak ada, dan B ke D itu ada. Jadi kita bikin garis B ke D, dimana dengan angka yaitu 6. Nah, selanjutnya ke C. Nah, C ke A nggak ada, C ke B itu ada, yaitu dengan ini 2. C ke B, berarti ke sini arahnya ya, panahnya itu ke B dengan angka 2. Lanjut C ke C ada, berarti kita sama seperti A tadi yang pertama, itu mengulang atau melup dengan jumlah 3. Lanjut C ke D. Nah, C ke D itu ada 8, berarti tarik garis, itu tulis angka 8. Selanjutnya yang D ke A ada 4, tarik garis, D dari X ke A yaitu 4. Lalu D ke B itu ada, berarti kita kesini lagi nih, ke B lagi dengan panah yang berlawanan arus dari B ini ya. Jadi itu ada 3 dan selebihnya nggak ada. Nah, ini adalah gambar guardnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan agensi listnya. Agensi listnya itu adalah dari A sama dengan A sama dengan 2. Jadi A sama dengan A sama dengan 2. Lalu A sama dengan B, A sama dengan B sama dengan 5. Nah, yang ini kan nggak ada ya, A sama C, A sama D itu kan sama-sama 0. Jadi kita lanjut aja ke B ke A. Karena B ke A, B, C itu nggak ada, jadi kita langsung aja B ke D. D sama dengan D sama dengan 6. Lalu langsung nih kita ke C. C ini kan ke A nggak ada, yang ada tuh di B, C, dan D. Langsung kita tulis yang C sama dengan B, yaitu sama dengan 2. Lalu C sama dengan C sama dengan 3, dan C sama dengan D sama dengan 8, sama dengan 8. Lanjut, ini yang A, ini yang B, dan ini yang C. Nah, ini yang D. Nah, D itu kan adanya cuma di A dan B. Jadi kita tinggal tulis saja D dengan A, sama dengan A sama dengan 4, dan D sama B itu sama dengan 3. Nah, ini adalah agensi apa namanya tadi ya? Agensi listnya. Jadi seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.